Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa firana madaya wasi'al karami. Segenap pengurus Majelis Alim Ukhuwah Islamiyah dan seluruh Masjid Wabil Ustaz, pengurus Masjid Al-Muhaimin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu adat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, kita lanjut surat Toha ayat 7 yang mana salah ya? Wa in kajar 6 ayat 6 lahu ma fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sar. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Lahu ma fis samawati, lahu bagi Allah atau kepunyaan Allah ya, atau kepunyaannya, punya sebenarnya lari ke Allah ya, domirnya. Kepunyaannya lah ya, apa? Ma fis samawati, semua yang ada di langit. Kalimatnya menggunakan ma, bukan man ya, kalau man itu yang berakar. Kalau ma ya masuk yang berakal dan yang tidak berakal semua ya. Manusianya ya, terus tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, benda-benda langit, bintang, bulan, semua. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi, yang di langit, yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, minal makhlukati, dari berbagai macam makhluk ya. Jadi makhluk antara langit sama bumi, pokoknya semuanya yang di langit, yang di bumi, yang di langit sampai ya langit keberapa ya, ketujuh ya. Di bumi juga demikian. Nah, antara langit sama bumi juga itu semua milik Allah.
Wa ma tahtas saro, dan semua yang ada di bawah tanah, artinya di bawah bumi, semua juga milik Allah. Buat turabu, yang dimaksud adalah lapisan tanah ya. Buat turabul nadi, yaitu lapisan tanah yang masih basah gitu ya. Al-muradu al-aradu nasab, yang dimaksud adalah ya, al-aradu nasabmu, yaitu bumi lapisan ketujuh. Jadi dari atas sampai lapisan keberapa? Ketujuh ya. Li'annaha tahtahu, karena sesungguhnya ya berada di bawah lapisan tanah yang paling bawah. Jadi artinya dari atasnya sampai ke bawah terus itu semua milik Allah ya. Di dalam bumi kan tidak sekadar bumi, ada BBM ya kan, ada nikel, ada macam-macam lah ya. Kaya kan negara ini sebenarnya, tanah ini kaya ya. Termasuk apa? Nikel dan lain sebagainya kan. BBM itu kan dari tanah juga. Katanya BBM itu asalnya dari apa? Dari tulang-tulang yang sudah tersimpan ribuan tahun. Maka jadilah BBM diolah ya. Jadi apa? Jadi bensin, jadi minyak tanah, jadi solar, pertalite, apa lagi? Tambah minyak tanah hilang ya. Premium hilang, yang ada sekarang siapa kalian apa? Tambang ya. Nggak tahu mana tuh minyak tanah. Dia minyak tanah hilang ya. Terus premium hilang. Padahal murah ya. Sekarang yang ada yang mahal-mahal. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi dan antara langit sama, itu semua milik Allah ya. Wa intajhar bil qauli, kata Allah, dan jika kamu mengeraskan suaramu dalam masalah apa? Fi dzikrin, di dalam berzikir, aw du'ain, atau dalam wallahu ghaniyun 'anil jahri, maka Allah maha cukup ya dari ya kerasnya tadi dengan doa. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ketika berzikir, gak usah kencang-kencang. Allah tahu kok ya. Ya ada juga sih memang dalam satu tarekatnya yang kalau zikir harus pakai suara keras ya. Itu ada tarekatnya seperti di Suralaya kan ada ya. Ini kalau zikir pokoknya sekencang-kencang lah, karena dengan harapan menghajar nafsu yang ada di dalam hati, maka pakai suara yang keras ya. Tapi kalau menurut Al-Quran ya, apa kata Allah? Ya cukuplah suara yang sedang aja. Terlalu keras juga jangan ya, terlalu pelan ini sedang aja lah, sedang. Karena Allah maha wa innahu, maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra, Allah maha mengetahui segala yang sir itu yang rahasia yang tersembunyi ya. Apalagi wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi. Kan saya sudah sampaikan ya, Allah mengetahui ada semut hitam di atas batu hitam berada di dalam gua yang gelap gulita. Allah tahu tuh di mana adanya semut. Kita boro-boro. Kita jangankan semut, tiap hari kita di rumah udah tahu, udah hafal dong ya. Tempat tidur adanya sebelah sini, lemari, giliran listrik mati kejedot melulu ya kan? Iya, giliran listrik mati nyasar-nyasar mana lemari, padahal mah tiap hari di situ orang ngejogrok aja di situ. Jadi
manusia ya, dengan lampu mati aja malahan ya. Makanya kata Nabi salah satu yang musibah paling kecil itu adalah mati lampu. Makanya kalau dipatiin sama PLN rame-rame aja inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ditanya siapa yang meninggal, lampu mati, itulah jauh. Karena itu musibah paling kecil ya. Kata Nabi musibah paling kecil adalah mati. Ya, karena tadi ketika mati lampu kita ternyata nggak bisa berkutik. Kamar yang tiap hari kita tidurin, kita bolak-balik, begitu mati lampu nyasar-nyasar kita. Nyari pintu mana, padahal nggak tahu pintunya sebelah selatan, gitu kan. Tapi ternyata kita nggak bisa apa-apa. Allah Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang paling tersembunyi. Ya. Anhu dari Allah ya, atau dari ya. Aima hadasat bihi nafsu wa ma khatara, yaitu sesuatu yang hadasat itu tergetak ya, atau juga sesuatu yang di dalam hati ya, apa namanya, getakan itu apa sih, pikiran ya, wa ma khatara, dan sesuatu yang tergetak ya. Walam tuhdis bihi, dan tidak dibicarakan atau tidak ngomong, cuma dalam hati aja ada apa sih, geretak gitu lah, ini pengen ini di dalam hati. Allah tahu itu. Walatarhan nafsaka bil jahri, maka kata Allah janganlah kamu bersusah payah ya, apa, mempayahkan dirimu dengan bersuara keras. Artinya kata Allah usah kenceng-kenceng, Allah ya dengan yang sama aja Allah dengar ya, udah biasa aja ya. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat-ayat kan, ada ayat ud'u rabbakum tadarru'u wa khufyah. Tuh ya, berdoalah pada Tuhan kamu sekalian. Satu, tadarru itu rendah ya, tadarru'an, wa khufyah. Khufyah itu suara sama, kenceng enggak, pelan enggak. Maka dalam ilmu tajwid namanya ada ikhfa. Ikhfa itu sama ya. Kalau yang jelas kan idhar ya, idhar jelas ya, an ya, min gitu ya. Tapi kalau ikhfa sama, n nya agak kedengeran ya, itu amnya juga nggak terlalu ini ya, jadi samar-samar aja. Seperti wala antum kan, jadi wala antum ya, jangan wala antum. Kadang-kadang ada wala antum, terlalu itu tuh ya. Jadi apa, lo kan ketemu kan ikhfa. Kalau dihar nih, jadi kata Allah jangan bikin payah dirimu bil jahri, dengan mengeraskan ya, kalau kita suaranya keras kan capek ya, doa suaranya kan ya biasa aja lah ya. Dan memang dalam berdoa itu banyak etika ya, ada adab-adab dalam berdoa, antara lain kalau doa angkat tangan ya, doa kadang-kadang males angkat tangan ya. Yang namanya orang minta kan harus begini, masa minta begini, minta dong, kayak gimana sih? Yang minta kan begini ya, sama Allah juga angkat tangan ya, dan gak usah terlalu tinggi ya, karena Nabi juga memang pernah Nabi mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Itu satu-satunya ketika Nabi sholat istisqa ya, ketika Nabi berdoa minta hujan baru angkat tangan tinggi Nabi, sisanya Nabi nggak pernah, biasa aja gini aja. Dan suaranya tidak terlalu keras ya, biasa sederhana. Ada kadang-kadang orang berdoa ya Allah, jangan ya Allah kayak biasa-biasa aja. Dan juga jangan terlalu samar ya Allah, tapi orang nggak ngerti Pak. Jadi kalau doa kan nggak paham nanti repot kan. Ya gimana kan orang yang ngamini juga, ini doa apa sih? Gak jelas begini kan, gak jelas.
ini ngegering gitu Allah ya sama Nabi apaan ini. Jadi yang amin juga bisa amin lah, orang udah jelas kan gitu. Biasanya samar itu ya harus jelas juga huruf apa kalimatnya, dan usah terlalu kan. Jadi angkat tangan ya, suaranya tadorok dan kuliah ya. Dan doa itu harus diulang-ulang, harus diulang, jangan sekali terus ya, diulang terus, jangan bosen ya. Dan harus yakin bahwa doa kita diterima, jangan ragu, yakin. Jangan doa ya Allah diterima syukur, nggak apa-apa, janganlah. Jadi masa doa begitu, ya Allah diterima alhamdulillah, nggak diterima ya udah nggak apa-apa lah. Itu namanya doa ragu-ragu itu. Memang yang bagus doa itu tahu arti. Ya, jadi yang kita baca tahu maksudnya apa nih doa ini. Jangan sampai kita baca doa ya sama sekali nggak ngerti. Iya. Yang nggak usulan ya. Kita nggak jelas apa yang kita minta ya, makanya minimal tahu arti. Yang dimaksud tahu arti yang nggak usah secara harfiah, nggak usah secara yang kalimat per kalimat, yang penting globalnya aja ya. Sambil contoh ada kata doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita tanya itu maksudnya apa doa itu? Minta kebaikan dunia akhirat. Udah ngerti itu, udah ngerti itu udah ya. Walaupun kita nggak tahu Robbana apa artinya, Atina apa artinya ya, nggak sama sekali nggak, tapi maksudnya udah tahu, minta kebaikan dunia dan berarti udah ngerti itu. Jangan sama sekali nggak ngerti. Saya kan sering kasih contoh, ada kiai doanya minta hujan pakai bahasa Arab, ada tukang es, amin. Ya kata kiainya, ya Allah magisni gaisan, ya Allah turunkan hujan yang lebat, kata tukang es, amin. Dia nggak ngerti orang apa maksudnya. Ya kalau hujan gede kan tukang es nggak laku. Iya, kalau dia tahu mah nggak bakalan amin ya. Kita hujan nggak jadi lah. Itu akibat kagak ngerti ya. Makanya minimal harus paham apa maksud dari doa tersebut ya. Kalau di Quran insya Allah bagus semua Pak. Doa dalam Al-Quran insya Allah bagus rata-rata ya. Ya jarang yang jelek, jarang lah. Kebanyakan bagus-bagus. Robbana atina, Robbana afriq alaina sob, Robbana ratu akhirnya. Oh di Quran itu banyak udah doa ya. Cukup sebenarnya kita ngambil dari, kalau nggak salah dalam Al-Quran ada sekitar 53 doa. 53 itu kalau dibaca semua setengah jam gitu, sampai setengah jam gitu ya. Ada doa Nabi Adam, ada doa Nabi Nuh, ada doa ya Nabi Ibrahim, semua Nabi ada di situ doanya. Kurang lebih 53 kalau nggak salah, 53 doa yang ada di dalam ya. Kalau kita ambil ayat per ayat itu doanya dikumpulin itu sekitar 53, itu bisa setengah jam itu kita baca ya. Insya Allah doanya di Quran insya Allah bagus semuanya. Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lahul asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, namanya disebut asmaul husna ya. Ayat tis'atu wa tis'una, yaitu ada 9 dan 90. Jadi berapa? 99 ya. Al-walidu bihal hadis, yang memang sudah disebut oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Nih dari Abi Hurairah hadisnya ya. Kata Nabi, Innallaha tis'an wa tis'ina isman,
illa wahidan man aqsaha dakhala jannah. Kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya Allah itu ada 99 nama kecuali satu. Ya, artinya 100 kurang 1 berarti berapa? 99. Man aqsaha dakhala jannah, barang siapa menjaganya, menghafalnya, ya, maka dia akan masuk. Tuh, baca Asmaul Husna masuk surga tuh. Ya. Tapi jangan baca doang. Ya, masuk surga ngamalin Asmaul, sholat kagak, lain lah, gak bisa. Ya, jadi jadi hadis jangan dipahami secara ini, ya. Takutnya nanti salah paham. Ya udah kalau gitu ngapalin Asmaul Husna aja. Gak usah sholat, gak usah. Orang Nabi jamin kok siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Kalau sholat nggak usah ditawar, puasa nggak bisa ditawar, itu mah wajib. Ya. Kadang-kadang jangan salah paham. Ya. Takutnya orang nanti, wah ada hadis tuh siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Kali ini yang dihafalin Asmaul Husna aja udah. Ibadah warga apa enggak, lagi salah. Jadi nama Allah ini ada 90, sebenarnya 100, ya, sebenarnya 100. Yang satu cuma Nabi Muhammad yang tahu. Tuh, jadi 99 ini yang ada di Quran, yang satu ada pada Nabi Muhammad. Jadi jumlahnya berapa? 100. Di Injil ada 300. Itu berapa? Di Injil nama Allah ada 300. 400 kan? Di Taurat 300. Di Zabur 300. Berapa? 1000. Jadi nama Allah itu bukan 99 aja, banyak ya. Berarti 1000 ya, 300 di Zabur, 300 di Taurat, 300 di Injil, 100 di Quran. Jadi jumlahnya 1000. Bahkan ada ulama mengatakan lebih dari itu. Malaikat tahu nama Allah 1000. Udah berapa? 2000. Ya makanya kalau nama Allah bisa dihitung berarti Allah ya apa ya? Ada keterbatasan. Ya. Jadi apa nama Allah itu sebenarnya tidak terbatas. Berapa jumlahnya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma yang tercatat dalam Al-Quran 100. Yang 99 ada jelas, yang satu dirahasiakan, yang tahu cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama Allah itu bukan 99, lebih dari itu. Sebab kalau jumlah 99 berarti ada keterbatasan. Ya kalau Allah terbatas ya mustahil. Sama kayak sifat 20 dalam ilmu tauhid kan ada ya, sifat yang wajib bagi Allah 20 lah. Kalau sifat Allah 20 berarti terbatas, ya kan? Padahal sifat Allah tidak terbatas, lebih dari itu, nggak ada tahu lah berapa jumlahnya. Nah kalau kita belajar 20 artinya kita cukup umat Islam mempelajari 20 sifat Allah yang ada di dalam ilmu tauhid, cukup kita untuk mengenal Allah. Udah cukup ya, kita akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya dengan 20 sifat ya, dari mulai wujud tidak bapak sampai mutakal, itu pun nggak hafal kita ya. Iya ya, kalau bapak saya tanya apa dalil akli sama nakli dari sifat 20 ya. Dalil aklinya apa, dalil naklinya apa, ini aja masih belum bisa, belum dipahami kan. Padahal kalau kita gali, oh itu baru wujud. Dalil aklinya apa? Allah ada, dalil aklinya apa? Dalil akal, menurut akal ada langit sama. Dalil aklinya
dari Quran. Apa? Bukan kul mah buat itu. Apa? Khalaqas samawati wal, Allah yang menciptakan langit sama bumi. Tuh, itu dalil itu baru satu wujud ya, belum kidam, belum bako, dalil aklinya apa, dalil naklinya apa. Wah itu masih jauh gitu. Iya ya. Belum dibagi lagi sifat 20, dibagi ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada makna. Ya. Apa itu salbiyah, apa itu ma'ani, apa itu maknawiyah. Iya, nafsiyah itu apa, salbiyah itu apa, ma'ani itu apa. Kan ma'ani sama maknawiyah kan hampir sama Pak. Ma'ani apa? Ma'ani kudrot, maknawiyahnya qadirot. Maknanya kan sama kan? Maknanya apa? Sama-sama maha kuasa. Tapi ternyata kudrot sama qadirot beda. Oh, kalau qadirot itu buat sebutan, maknawiyah itu sebut. Ya. Kalau ma'ani itu pengetahuannya. Ya. Contoh, orang pintar berarti kan punya ilmu, itu ilmun. Nah, terus dia disebut orang alim, itu aliman. Aliman itu sebutannya ya. Kalau dia orang yang punya ilmu, kalau dibahas satu-satu kan buat dia belajar 20 sifat saja pusing gitu. Makanya ya cukup dengan 20 sifat kita akan mengenal Allah dengan baik. Kalau lebih yaitu kita nggak bakalan kuat kan ya. Kita cukup mengenal dengan yang 20 itu baru yang wajib kan, belum yang mustahil, ada kudus ya kan ya, sampai selesai. Belum sifat jaiznya ya, belum sifat sama Rasul yang wajib, yang mustahil. Dibahas itu kan di ilmu tauhid ya. Jadi cabang iman itu nanti dibahas itu ya. Karena itu kan masalah ilmu tauhid ya. Dan hati-hati Bapak sekalian, ilmu tauhid ini sedikit aja melenceng, awas. Sedikit melenceng bisa murtad, awas. Iman soalnya nyangkutnya. Dikit aja meleset murtad. Saya kurang setuju tuh. Nggak pakai masker mati, habis banget loh. Ya harusnya himbauan aja lah, pakai masker. Jadi masker melindungimu, masker melindungi ya aku dan kamu kan gitu ya, enak kan. Jadi nggak pakai masker, nggak pakai masker mati. Nggak pakai masker mati. Ya, kalau dalam ilmu tauhid bahaya ini. Jadi seolah-olah yang bikin mati nggak pakai masker ya. Ternyata yang pakai masker mati, yang nggak pakai mati juga sama. Kalau dalam ilmu tauhid itu udah bahaya. Saya ngomong apaan? Ada yang protes Pak. Saya ngomong gitu ada protes. Pak itu yang bikin S3 itu katanya. Yang bikin kata-kata itu, saya bilang mau S7 nggak apa-apa ya. Saya mau S7 juga ayo. Urusan tauhid nggak bisa diganggu-gugat ya, karena ini sudah keyakinan ya, keyakinan kepada Allah. Itu kan harga mati nggak pakai masker mati. Oh, masa jati Pak. Padahal pakai masker nggak pakai masker itu pasti mati juga kok ya. Terlalu habis bahasa, harusnya yang halus lah, makan enak apa yang penting ya, enak. Lindungilah, ya, gitu kan ya, atau jagalah dirimu dengan menggunakan masker. Karena enak bahasanya gitu. Jadi kita ya istilahnya ikhtiar lah ya, ikhtiar boleh, malah harus ikhtiar harus ya. Jangan sampai kita nggak bisa ikhtiar ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terus sampai situ dulu ya. Jadi dalam hadis ya, yaitu adalah
90. Wal husna muannasun al ahsan. Kalimat al husna itu muannas dari sifat al ahsan ya. Nanti berikutnya wahal ataka hadis Musa, cerita Nabi Musa ketika nyasar pulang dari Madian. Dan nanti berikutnya ya. Jadi Nabi Musa pulang dari Madian malam-malam nyasar ya. Nanti ada cerita selanjutnya. Artinya karena gelap ya. Yang pada akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya ceritanya nanti berikutnya ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan kita dapat memahami ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.